Matikan suaranya. Kamera buka lah, suara jangan. Suara jangan. Iya. Nah, contoh yang lainnya. Ketika air itu kita letakkan di atas spons atau ada genangan air lalu kita kasih spons. Nah, di mana maka Sponsnya airnya akan itu akan airnya itu akan meresap ke dalam spons karena sifat dari benda cair atau sifat dari air itu adalah salah satunya dapat meresap. Paham ya dari sini? Oke. Nah, lanjut. Yang keempat adalah memiliki gelombang yang bisa dipengaruhi oleh angin dan gaya dorong. Nah, kalau gelombang, nah ini kalian pernah ke pantai belum? Kalian udah pernah ke pantai belum? pernah. Nah, pernah kan? Nah, di mana biasanya kan kalau di pantai itu ada ombak ya. Nah, ombak itu yang dinamakan dengan gelombang. Nah, ombak itu dipengaruhi oleh apa? Ombak tersebut dipengaruhi oleh angin dan juga adanya gaya dorong itu tadi. Nah, contoh yang lain, ketika ada air yang tenang, ada sebuah genangan air, airnya itu tenang, ya tidak ada gelombang. Namun kita akan kasih gaya dorong dari tangan kita. Jadi semula air yang tenang maka akan berubah menjadi bergelombang. Paham ya? Paham. Oke, kita lanjut. Sekarang sifat-sifat benda yang gas. Nah, tadi kan udah padat sama cair nih. Sekarang kita akan membahas yang gas. Nah, contohnya itu memiliki bentuk dan volume yang dapat menyesuaikan dengan bentuk dan kondisi wadah yang menampungnya. Ini sedikit mirip sama benda cair ya, namun kalau benda cair kan kita dapat melihat wujudnya ya. Tapi kalau gas kalian bisa melihat wujudnya apa enggak? Tidak. Tidak. Ya, maka di sini dari gas tersebut itu volume sama bentuknya itu juga menyesuaikan dengan wadahnya, namun dia tidak terlihat nih wujudnya. Ya. Nah, untuk benda gas sendiri itu memiliki tekanan yang bisa menekan ke segala arah. Nah, maksudnya gimana sih, Nis? Memiliki tekanan itu. Nah, contohnya itu ketika kita meniup balon, ya kan? Berarti otomatis balon itu kita kasih gas kan di dalamnya. Nah, gas tersebutlah yang menekan balon tersebut menjadi besar. Paham ya? Paham. Oke. Terus, sekarang ada perubahan bentuk benda. Nah, di sini ada 4. Ada 4 perubahan bentuk benda. Dari membeku, menguap, menyublim, dan juga mengembun. Ya, dimulai dari membeku dulu. Nah, udah tahu belum membeku itu apa? Ya, Miss. Apa tuh membeku? Tahu, Miss. Perubahan Apa? wujud benda dari cair menuju padat. Dari air menjadi es batu. Iya. Dari cair menuju padat. Contohnya ada es batu, ya kan? Ya, Miss. Ketika kita membuat es batu kan yang bermula dari air, lalu dia akan membeku, yaitu menjadi padat. Terus, perubahan bentuk benda yang kedua, ada menguap. Nah, menguap itu apa sih? Perubahan cair menjadi gas. Dari cair menjadi gas.
Perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Ada yang tahu nggak di sini? Contoh dari menguap itu apa? Air menjadi awan. Iya. Memanaskan air, yang dimana ketika kita memanaskan air ya, yang tadinya volumenya itu penuh, maka dia akan menguap. Nah, ketika air itu sudah menguap, maka volume yang ada di dalam air itu sudah tidak penuh lagi. Ya, perubahan dari air menjadi uap. Terus yang ketiga ada menyublim. Nah, menyublim itu apa? Menyublim itu perubahan wujud padat menjadi gas. menjadi gas. Apa contohnya? Kapur barus. Iya, kapur barus ya. Itu adalah perubahan padat menjadi gas. Terus yang terakhir ada mengembun. Mengembun itu perubahan wujud dari gas menjadi cair. Iya. Biasanya terjadi pada pagi hari ya kan? Iya. Adanya titik-titik air yang ada pada daun itu biasanya dikarenakan mengembun. Terus yang selanjutnya, Air kan ditutupnya ada embunnya. Nah, kenapa? Mengembun bukan? Kenapa? Bagaimana tadi? Kalau kita memanaskan air, Iya. itu kan di dalam tutupnya itu kan ada Titik-titik air. Nah, itu juga salah satu contoh dari mengembun, dari perubahan gas menjadi air. Ya, yang tadinya ketika menguap itu kan perubahan wujud dari cair ke gas nih ya. Karena kita tutup nih, maka gasnya tidak dapat keluar. Ya. Maka akan berubah kembali menjadi air karena adanya perubahan suhu juga. Oke, selanjutnya ya. Ada sifat dan kegunaan logam, plastik, kaca, kayu, karet, kertas, dan kain. Oke, kita sekarang membahas tentang sifat logam dulu. Nah, sifat logam itu bagaimana sifatnya logam? berbentuk Bentuknya padat. Bentuknya padat. Tidak dapat menyerap air, tidak mudah berkarat. Tidak mudah berkarat. Iya, yaitu berbentuk padat yang pertama. Jadi dia tidak dapat tidak dapat dengan mudah berubah bentuk. Ya, karena dia memiliki bentuk yang padat tadi. Terus bersifat keras, kuat, dan tidak lentur. Ya, jadi sifatnya dia tuh kuat dan keras. Lalu yang ketiga, tidak dapat menyerap air. Ya, berbeda dengan spons. Kalau logam, ketika dimasukkan ke dalam air, maka tidak dapat menyerap air. Ya, terus yang keempat, ada tidak mudah terbakar. Jadi logam itu tidak mudah terbakar. Apa aja yang mudah terbakar itu? Kertas, kayu. Nah, terus yang kelima nih, dapat menghantarkan panas. Paham yang dimaksud dengan menghantarkan panas? Paham. Contoh nih ya kayak panci yang biasanya dipakai. Nah, itu kan bentuknya itu juga salah satu sifatnya sama dengan logam, yaitu dapat menghantarkan panas. Jadi, ketika memasak itu kan menggunakan api nih. Nah, maka apinya itu akan menghantarkan panas pada logam tersebut. Ya, jadi dapat menghantarkan panas. Lalu yang keenam, tidak mudah berkarat. Ya, jadi tidak mudah berkarat atau tidak mudah mengalami korosi. Bahan yang termasuk logam itu apa aja?
Nah, contoh yang tadi besi, ada baja, ada emas, ada perak. Iya, salah satu contohnya tadi ada panci. Ya, yang biasanya digunakan alat-alat untuk masak itu biasanya menggunakan alat yang bersifat logam. Karena apa? Iya, karena mudah menghantarkan panas. Lalu, selanjutnya ada sifat dari plastik. Nah, yang pertama itu tidak dapat menyerap air, ya kan? Sifat dari plastik itu tidak dapat menyerap air. Kalau kita pakai jas hujan itu kan dari plastik, Iya. ya. Iya. Kalau dia bersifat menyerap air, maka Kita apa yang terjadi? Kita basah. Ya, iya, kita udah basah. Nah, maka dari itu sifat dari plastik itu tidak dapat menyerap air. Lalu yang kedua, memiliki kerapatan bahan. Nah, di mana benda padat itu memiliki kerapatan zat atau kerapatan bahan. Jadi kan ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Di mana kerapatan bahannya itu pada benda padat itu memiliki kerapatan yang sangat rapat. Namun kalau benda cair itu memiliki sedikit renggang. Namun untuk yang gas itu memiliki kerapatan yang sangat renggang. Jadi bisa membedakan ya untuk kerapatannya, bukan hanya sifat pada plastik, namun untuk benda padat yang lainnya itu memiliki zat yang sangat rapat. Terus yang ketiga, mudah dibentuk. Nah, mudah dibentuk nih. Jadi kan kalau plastik itu ketika dipanaskan dia akan mudah dibentuk. Ya kan? Terus yang keempat, tembus pandang. Nah, kalau plastiknya bening, biasanya akan mudah untuk tembus pandang. Terus yang kelima, bersifat isolator. Oh, yang dimaksud dengan isolator? Tahu Mika. Apa itu? Menghantar panas yang tidak baik. Iya, menghantarkan panas yang tidak baik. Jadi dia tidak baik untuk menghantarkan panas. Beda dengan logam tadi. Kalau logam tadi adalah konduktor. Ya, adalah konduktor yang logam tadi. Dia dapat menghantarkan panas dengan mudah. Namun kalau plastik itu bersifat isolator atau tidak mudah untuk menghantarkan panas. Nah, plastik bisa digunakan sebagai alat untuk penahan air. Contohnya tadi jas hujan ya, atau digunakan sebagai wadah sesuatu. Contoh seperti mangkok, piring. Dikarenakan bersifat praktis, namun plastik susah untuk dibaur ke dalam tanah. Ya kan? Plastik itu susah dibaur ke dalam tanah atau susah diuraikan. Nah, makanya ketika kita belanja, biasanya kita harus membawa paper bag sendiri kan? Atau tas kertas sendiri kan? Atau penggunaan kantong plastik di saat kita belanja sekarang sudah diminimalisir. Karena apa? Karena sifat dari plastik itu susah dihancurkan atau susah dibaur ke dalam tanah. Ada plastik yang dari alam. Iya, benar. Nah, terus selanjutnya nih, ada sifat dari kaca. Sifat dari kaca yang pertama itu berwujud padat. Ya, jadi wujudnya dia padat. Nggak ada kan kaca yang lembek. Iya. Terus, yang kedua, bahannya kuat dan tembus pandang. Ya kan, biasanya kaca kan bersifat bening, jadi tembus pandang. Terus, tahan panas juga. Jadi, kaca adalah tahan panas. Terus, mudah dibentuk jika dipanaskan. Nah, tapi maksud dari tahan panas dan mudah dibentuk jika dipanaskan itu memiliki maksud yang berbeda ya. Jadi yang dimaksud dengan tahan panas itu tahan panas dari kayak sinar matahari. Kayak gitu. Namun untuk mudah dibentuk jika dipanaskan, itu kita memanaskan dengan api. Dengan suhu yang sangat tinggi. Nah, kaca tersebut akan mudah untuk dibentuk. Jadi
Kacanya itu akan Jadi seperti meleleh lampu. kalau dipanaskan. Iya, salah satu contohnya itu lampu. Nah, lampu itu kan dari kaca. Namun dia harus dibentuk terlebih dahulu. Terus yang kelima, tidak menyerap air. Ya, jadi dia tidak dapat menyerap air. Mm-mm. Terus Kakak di sana sekolah. Terus bersifat isolator. Ya kan? Bersifat isolator berarti dia tidak mudah menghantarkan panas. Nah, kaca itu biasanya digunakan untuk apa? Bangunan pada rumah. Terus selanjutnya kita membahas tentang sifat dari kayu. Ya, sifat dari kayu yang pertama itu adalah keras dan kuat. Keras dan kuat. Iya, kayu kan memiliki sifat yang keras dan kuat yang biasanya digunakan untuk bahan untuk membangun rumah. Iya, terus yang kedua bersifat isolator. Jadi, kayu tidak dengan mudah menghantarkan panas, ya kan? Terus yang ketiga, itu dapat dibentuk. Ya, dapat dibentuk. Iya, bisa dibentuk menjadi kursi, jadi meja, ya. Terus menjadi lemari. Nah, itu contohnya di bawahnya tuh. Bisa dibuat untuk perabotan rumah seperti meja dan kursi. Terus, selanjutnya nih, kita membahas tentang sifat dari karet. Nah, sifat dari karet yang pertama itu ada kuat, lentur, dan juga elastis. Ya kan, bentuknya karet adalah elastis. Jadi dia bisa meregang atau bisa ditarik sampai panjang. Iya, benar, ditarik sampai panjang. Namun dia bisa kembali ke bentuk yang semula. Terus sifat yang kedua, tidak tahan api. Jadi otomatis apa? Dia mudah kebakar apa enggak? Mudah terbakar. Iya, mudah terbakar ya. Tidak tembus pandang. Iya, tidak tembus pandang juga. Tidak tembus Terus air. setelah itu meleleh jika dipanaskan. Ya. Jadi, ketika kita memanaskan karet, maka karetnya itu akan meleleh. Iya, benar. Karena salah satu sifatnya yang tadi tidak tahan api. Jadi dia mudah kebakar. Jadi ketika dia dikebakar, maka dia akan meleleh. Terus yang keempat. Contohnya seperti tidak tembus air. Iya, tidak tembus air yang keempat. Nah, biasanya karet itu dibuat untuk hal yang membutuhkan kelenturan, seperti ban, ya kan? Seperti ban kendaraan bermotor, ban sepeda. Itu menggunakan karet. Terus, selanjutnya, sifat dari kain dan juga kertas. Kita bahas yang kain dulu ya. Nah, kain itu dari serat alami. Jadi kain itu berasal dari serat alami, yaitu dari kapas biasanya. Nah, sifatnya dari kain itu lentur dan juga tidak tembus lembut. Apa? Kain tidak tembus pandang. Nah, tapi ada juga tuh kain yang sedikit memiliki tembus pandang yang sedikit. Ya kan? Jadi kan jenis kainnya itu berbeda-beda kan? Ya. Tergantung dengan jenisnya. Ada jenis kain yang tidak tembus pandang, namun juga ada kain yang terlihat tembus pandang. Iya. Nah, setelah itu ada kain dari bahan sintetis atau plastik. Nah, jadi kan kainnya itu ada dua macam, dari kapas sama ada yang dari plastik. Iya. Yang kalau dari plastik itu dia bersifat kuat dan tidak mudah kusut.
dan juga tidak mudah robek. Itu yang dari plastik ya. Jadi ada 2 jenis tadi. Oke, selanjutnya lingkungan sehat dan tidak sehat. Nah, sekarang kita membahas tentang lingkungan yang sehat dan lingkungan yang tidak sehat. Nah, lingkungan yang sehat itu yang gimana sih? Bersih. Jadi, Kondisi ya, air Bersih, tidak ada polusi. tidak ada sampah membuang sampah ada sembarangan. yang bersih. iya. Jadi lingkungan yang sehat itu kondisi udara, air, tanah itu bersih serta bebas dari pencemaran dan polusi. Ya. Udaranya Jadi, seger. iya, udaranya masih segar. Biasanya itu ada di daerah yang pegunungan atau dataran yang tinggi. Biasanya udaranya masih segar karena masih banyak apa? Masih banyak pepohonan. Yang hijau. Iya, jadi tidak ada banyak polusi. Terus, lingkungan tidak sehat itu yang bagaimana lingkungan yang tidak sehat? Banyak sampah. Tercemar udara, air, tanah ataupun lingkungannya. Iya, jadi lingkungan yang tidak sehat itu lingkungan yang kotor, yang tercemar udaranya, airnya, tanahnya, ataupun Tidak ada lingkungannya. pepohonan. Iya, biasanya itu dikarenakan penebangan pohon secara liar ya. Jadi untuk udaranya Tanpa menjadi izin. oksigennya berkurang. Iya. Terus biasanya ini karena adanya pembuangan limbah dari pabrik. Nah, itu biasanya juga dapat mencemari air. Terus terlalu banyak kendaraan juga dapat mencemari apa kalau kendaraan itu? Udara. Polusi, menjadi polusi. Iya. Iya, kalau terlalu banyak kendaraan itu akan mencemari udara. Pohon Apa? secara liar. Iya, penebangan pohon secara liar. Nah, terus ciri-ciri lingkungan yang sehat itu bagaimana sih? Nah, ciri-ciri lingkungan yang sehat. Menyediakan tong sampah di tempat lingkungan. Ya, udaranya bersih tanpa polusi. Ya, itu salah satu ciri lingkungan yang sehat. Terus di rumah itu biasanya ada ventilasi. Air bersih. Ada sumber air bersih. Terus ini di bagian rumah ada tong sampah. Iya, adanya tong sampah. Terus biasanya di rumah ini kan banyak tahu ventilasi nggak? Tahu. Nah, ventilasi itu digunakan untuk apa kalau di rumah? Buang masuk udara. Iya, keluar masuknya udaranya. Jadi rumah kita akan menjadi ciri lingkungan yang sehat itu ketika rumah kita banyak ventilasinya. Jadi sirkulasi udaranya itu bisa masuk dan keluar. Bisa masuk, iya, bisa masuk dan juga bisa keluar. Nah, terus terdapat tempat sampah, ya, jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus sarana MCK-nya itu juga ada. Banyak tumbuhan hijau. Karena kita kan bernafas menggunakan apa? Menggunakan udara. Udaranya bersih, Ya, kita pun menggunakan oksigen. Menggunakan oksigen, di mana oksigen itu dari tumbuhan. Ya. Oksigen itu dari tumbuhan. Kenapa? Oksigen itu dari tumbuhan. Iya, oksigen Kalau dari menebang pohon tumbuhan. sembarangan, itu udaranya akan tercemar. Iya. Oh, bukan tercemar. Kalau tercemar itu karena adanya yang tadi karena ada banyak kendaraan itu maka udaranya akan tercemar. Kalau kita menebang pohon secara liar itu bukan tercemar. Kalau menebang pohon secara liar nanti tidak oksigen. ada udara yang bersih. Iya, tidak ada udara yang bersih karena apa? Karena kan fungsi dari tumbuhan itu menghirup karbon dioksida kan. Nah, setelah menghirup karbon dioksida maka tumbuhan itu akan mengeluarkan oksigen.
Nah, oksigen itulah yang kita hirup. Terus tersedia pengelolaan limbah. Jadi adanya pengelolaan limbah. Jadi limbahnya itu diolah terlebih dahulu sebelum dibuang. Supaya tidak mencemari lingkungan tadi. Terus air bersih dan tanah juga tidak tercemar. Terus selanjutnya, ciri-ciri dari lingkungan yang tidak sehat. Itu ada apa aja? Kan banyak Ada udaranya tidak bersih. lingkungan yang uh, dan ada banyak ada limbah ataupun lingkungan. Airnya kotor. Ada saluran air, tidak ada tumbuhan karena Ada polusi suara. iya. Jadi ada udara kotor ya, karena polusi tadi. kebersihan. Iya, ya. Jadi yang pertama ada udara kotor ya karena polusi ya. Tadi dikarenakan apa? Banyaknya kendaraan bermotor. Terus sungai kotor dan tidak terawat. Nah, sungai ini biasanya digunakan untuk pembuangan limbah. Ada juga yang pembuangan limbah dari pabrik. Namun ada juga yang dari warga ketika setelah mencuci, ya, entah mencuci pakaian, entah mencuci piring, jadi air deterjennya itu dibuang sembarangan atau dibuang di sungai. Terus ada tidak tersedia sarana kebersihan. Terus tidak ada tumbuhan, ya, tumbuhannya ditebangin semua. Terus tidak ada saluran air. Terus airnya kotor dan juga lingkungannya kumuh. Terus ada polusi suara dan juga banyaknya limbah. Banyak sampah. Iya, banyak sampah. Terus cara menjaga lingkungan sehat. Nah, bagaimana cara menjaga lingkungan sehat? Sebelumnya, kesehatan lingkungan itu apa sih? Kesehatan lingkungan? Kesehatan yang penting untuk menjaga kelancaran hidup, begitu juga dengan kesehatan kita. Iya, jadi kesehatan lingkungan itu kesehatan yang penting untuk menjaga kelancaran hidup. Begitu juga dengan kesehatan kita. Jadi kalau lingkungannya sehat, maka kita juga akan bisa hidup sehat. Namun sebaliknya, kalau lingkungan kita yang kita tinggali adalah kotor, maka akan juga dapat berdampak pada diri kita sendiri. Kita akan jadi mudah sakit, ya. Terus, nah syarat dari lingkungan sehat itu seperti apa? Syarat dari lingkungan sehat itu dengan keadaan air yang tidak berbau. Ya, keadaan air yang tidak berbau. Terus keadaan udara yang tidak ada debu atau polusi. Jadi udaranya tuh bersih. Nah, maka dari itu kita kalau di rumah harus sering apa? Harus sering bersih. Sering bersih. Iya. Harus sering bersih-bersih. Karena apa? Karena kalau kita tidak sering bersih-bersih, nah maka rumah kita akan memiliki banyak debu. Kotoran. Maka kotor karena banyak debu, maka dapat membuat sakit. Terus keadaan tanah sehat dan tumbuhan dapat bertumbuh dengan baik. Izin ke toilet ya. Oh iya. Nah, selanjutnya yaitu cara memelihara kesehatan lingkungan. Nah, bagaimana cara memelihara kesehatan lingkungan? Nah, yang pertama nih, tidak mencemari air dengan membuang sampah di sungai. Jadi kalau membuang sampah itu harus di tempatnya ya. Tidak membuang sampah di sungai. Selain mencemari air, sampah yang kita buang di sungai itu akan dapat menyumbat aliran air. Jadi bisa membuat banjir. Iya. Jadi dapat tidak menebang pohon secara sembarangan. Ya, jadi setelah menebang pohon itu seharusnya apa? Melakukan penanaman kembali. Ya. Jadi tidak boleh menebang pohon secara sembarangan.
Terus Kalau apa? Terus yang ketiga, membersihkan lingkungan. Nah, jadi biar lingkungannya sehat, maka kita harus juga sering membersihkan lingkungan kita. menyapunya. Sering menyapu. Terus habis itu ketika ada yang daun yang kering itu kita kumpulkan, tidak boleh berserakan. Terus sampahnya juga harus dibuang pada tempatnya. Terus yang keempat, mengurangi penggunaan kendaraan. Nah, yang tadi, ketika banyak kendaraan, maka akan dapat mengakibatkan polusi apa? Mencemari udara. Ya, benar. Dapat mengakibatkan terjadinya polusi udara kalau ada terlalu banyak kendaraan. Terus melakukan reboisasi. Tahu yang dimaksud dengan reboisasi? Apakah itu reboisasi? Kembali hutan yang gundul. Iya. Reboisasi adalah melakukan penanaman kembali. Ya, jadi ketika kita menebang pohon, tidak boleh sembarangan menebang pohon, tapi kita harus memilah dulu mana pohon yang sudah tepat untuk ditebang. Lalu pohon yang sudah ditebang tadi harus ditanami dengan pohon yang baru. Terus selanjutnya ada manfaat energi dalam kehidupan. Ya. Nah, di dalam kehidupan kita kan ada banyak energi kan, dari energi listrik. Ya, sudah tahu kan ya? Energi listrik, energi kimia, energi gerak, energi panas, dan lain sebagainya. Nah, salah satu manfaatnya dalam energi listrik dalam kehidupan sehari-hari itu ada apa aja? Yang pertama nih, ada energi listrik menjadi energi panas. Nah, kalau energi listrik menjadi energi panas, itu pada pemakaian apa aja? Setrika. Kalau lampu, itu perubahan energi apa ke energi apa? Energi listrik menjadi energi cahaya. Panas. Benar, energi listrik ke energi cahaya. Ya. Lalu, contoh yang kedua nih, ada energi kimia menjadi gerak. Nah, energi kimia itu yang dimaksud apa sih? Jadi energi kimianya itu biasanya lebih tepatnya pada bensin, solar. Nah, energi kimia yang bensin atau solar tadi itu digunakan untuk apa? Dirubah menjadi energi gerak. Iya, untuk kendaraan supaya kendaraannya dapat jalan, dapat bergerak. Contoh yang ketiga ada energi listrik menjadi energi bunyi pada pemakaian bel yang menghasilkan bunyi. Nah, contoh lain energi listrik menjadi energi bunyi itu apa? Halo. Contoh dari energi listrik menjadi energi bunyi itu apa coba? Gitar elektrik. Ya, selain itu Gitar elektrik. listrik ke bunyi. Gitar elektrik. Iya, gitar elektrik, TV, terus radio, ya. Terus yang keempat ya, energi gerak menjadi energi panas pada gesekan. Ya, energi gerak menjadi energi panas. Yaitu biasanya terjadi pada gesekan. Contoh nih, ketika ada mobil yang melaju turun ke bawah, ya kan? Di mana mobil tersebut akan ngerem. Nah, di mana terjadinya gerakan dan juga gesekan terhadap ban mobil dengan jalan yang iya. Maka di situ akan terjadi energi panas. Terus selanjutnya ada energi listrik. Ya. Kalau energi listrik menjadi energi gerak, apa aja? Kipas angin, blender. Iya. Terus mesin cuci. Iya. Terus yang terakhir.
Yang terakhir, energi cahaya menjadi energi kimia pada pemanfaatan sinar matahari. Nah, biasanya ini tuh pemanfaatan sinar matahari itu menggunakan panel surya. Tahu nggak panel surya? Listrik. Iya. Jadi biasanya panas matahari itu disimpan ya supaya nanti bisa menghasilkan listrik. Mau disurvei gitu ya. Ya. Terus selanjutnya ada struktur kerangka manusia. Nah, kerangka manusia itu merupakan susunan tulang yang membantu dan menjaga organ tulang yang lunak. Nah, bagian-bagian kerangka manusia itu ada apa aja? Ada bagian kepala, ada bagian wajah, iya, ada bagian badan, tulang belakang, tulang dada, kerangka tulang rusuk, dan juga ada tulang belang panggul. Jadi ada banyak ya contohnya dari bagian-bagian rangka manusia. Nah, ini ada gambarnya juga nih untuk bagian-bagian kerangka manusia yang bagian kepala sama wajah. Nah, kalau di dalam tengkorak itu kan ada bagian-bagiannya sendiri-sendiri, ya. Nah, nama tulangnya juga sendiri-sendiri. Dimulai dari ada tulang ubun-ubun, ada tulang pelipis yang bagian rusuk, dekat tulang telinga. rusuk. Nah, kalau tulang rusuk itu masuk ke dalam apa? Bagian badan. Kalau ini masih bagian kepala sama bagian wajah. Ya. Jadi mulai dari iya, ada tulang rahang bawah, tulang rahang atas, tulang hidung, tulang mata air, ya. Terus ada tulang bajing, tulang tengkorak. Nah, sudah tahu ya untuk gambar dan letaknya. Nah, ini yang bagian badan. Yang tadi ya, ada tulang tulang belakang, ada tulang dada, tulang rusuk, iya, terus tulang belang bahu, dan ada juga tulang panggul. Nah, fungsi dari kerangka sendiri itu untuk apa sih? Ada yang tahu nggak? Fungsi dari kerangka itu untuk apa? Supaya badan tegak. Iya, selain untuk menjaga, untuk membentuk badan kita, ya, kerangka manusia itu berguna untuk melindungi organ dalam bagian tubuh. Ya, contoh otak, ya kan? Contoh nih pada otak. Nah, otak itu akan dilindungi oleh kerangka yang bagian kepala. Karena kerangka itu bersifat keras kan. Jadi ketika kita jatuh atau kita terbentur, maka akan tidak langsung pada melukai otak kita. Terus selain itu ada juga bagian jantung. Nah, kalau bagian jantung itu dilindungi oleh apa? Tulang rusuk. Ya, dilindungi oleh tulang rusuk. Supaya apa ya, sama seperti tadi, kalau kita jatuh, biar bagian organ dalam kita tidak langsung terkena. Nah, ini fungsi-fungsi dari rangka. Beberapa fungsi dari rangka manusia. Ini ya, rangka tubuh berfungsi untuk membuat bentuk. Nah, jadi kalau rangka pada bagian kepala akan membentuk kepala. Kalau rangka pada bagian tangan akan membentuk tangan. Iya, kalau rangka bagian kaki juga membentuk kaki. Terus ada juga rangka yang untuk penahan badan, ya. Nah, biasanya kan pada kaki kita itu untuk apa? Untuk menopang badan. Ya, supaya badan kita tidak jatuh.
Terus menjaga bagian-bagian badan pada organ dalam. Nah, yang tadi 30 kan? contohnya pada tulang rusuk itu untuk melindungi apa? Jantung, ya. Terus yang pada bagian rangka bagian kepala itu melindungi apa? Melindungi otak. Nah, Iya, terus media gerak. Nah, jadi untuk sebagai media untuk bergerak, Ini yang dilakukan. kayak berjalan, berlari, gitu ya. Terus ada lagi lokasi menempelnya otot. Apa? Kalau Proses nanti jadi kita gunakan tulang ini, itu, istilah ini ya. Paham kan? jadi Ini udah tulang karena itu kan tidak dapat bergerak langsung. Jadi tulang itu harus Jadi kan udah sesuai dengan ini kan? tulang itu bergerak karena adanya otot. Ininya yang salah. Ya. Yang bedanya ini kan? Karena perintah dari otot, maka tulang itu adalah nanti bergerak. Coba saya dulu ini. Terus setelah itu, lokasi pencadangan mineral terpenting fosfor dan juga kalsium. Nah, jadi yang letak dari pencadangan mineral, terus fosfor dan juga kalsium itu adalah letaknya pada bagian rangka. Terus setelah itu, lokasi pembuatan sel darah. Jadi untuk pembuatan sel-sel darah itu pada bagian rangka juga. Nah, biasanya ada yang tahu sumsum merah nggak? Ada yang tahu sumsum merah? Paham ya? Ulang lagi. Halo? Suara kakak kedengeran ya? Kedengeran kan? Oke. Kalian tahu sumsum merah nggak pada tulang? Tidak. Nggak tahu? Nah, kalau biasa kan tulang itu dalamnya ada lubangnya. Ya. Jadi tulang itu seperti pipa. Dalamnya itu ada lubangnya gitu. Terus setelah itu, kalau di dalam lubangnya itu, nah itu letaknya ada sumsum merahnya. Atau sumsum merah itu biasanya disebut dengan pembuatan sel-sel darah. Jadi letaknya itu ada di bagian tengah-tengah tulang. Ya, jadi letaknya di bagian tengah-tengah tulang. Terus ada bagian bunga dan juga fungsinya. Nah, bagian bunga itu ada kelopak bunga, ada mahkota bunga, ada benang sari, dan juga ada putik. Kelopak bunga itu fungsinya untuk apa sih? Kelopak bunga itu fungsinya untuk melindungi lainnya dari luar. melindungi kuncup bunga dan bagian bunga lainnya yang dari luar. Terus ada juga mahkota bunga. Ya, mahkota bunga itu fungsinya untuk apa? Untuk melindungi benang sari dari putik. Iya. Mana kok udah? Sari. Ini nggak bisa. Nah, jantan. Dan kalau putik itu alat reproduksi betina. Kalau mau ubah kata-katanya ini, oke. Ya. Ini kepalanya. Ini kepalanya. Oh, dari itu yang ini nggak bisa kita pakai. Nah, oke, lanjut ya. Terus lanjut. Terus sekarang ada bagian organ beserta fungsinya ya. Jadi ada mulut. Nah, mulut itu untuk apa? Menghancurkan makanan sehingga ukurannya. Iya, mulut itu untuk menghancurkan makanan. Terus kalau lidah untuk mengunyah dan menelan makanan menuju kerongkongan. Ya. Ini kau ganti nama. Terus ganti nama aja kan? Ada juga gigi. Kalau gigi untuk menghaluskan makanan, ya, untuk menyobek-nyobek makanan.
Terus untuk kelenjar ludah, kalau kelenjar ludah untuk membantu memudahkan penelanan Makanan. makanan. Jadi ketika kita menelan itu dibantu dengan kelenjar Ya. ludah. Terus selanjutnya ada kerongkongan. Ya, kerongkongan itu untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Jadi saluran untuk memindahkan makanan yang dari mulut menuju lambung. Terus ada juga lambung. Lambung untuk sebagai apa? Sebagai tempat pengolahan makanan. Jadi makanan yang udah kita makan itu sebagai tempat pengolahannya itu pada lambung. Ya. Terus ada usus halus. Nah, usus halus itu pengolahan lanjutan yang dari lambung tadi dan yang menghasilkan berbagai enzim dalam tubuh. Ya. Jadi penghasilan berbagai macam enzim itu pada usus halus. Terus ada juga usus besar. Nah, usus besar itu untuk apa? Untuk mengabsorpsi air dan mineral. Iya, air dan mineral. Tanpa pembentukan vitamin K serta pengeluaran sisa makanan. Jadi sisa makanan yang udah tidak terpakai itu pada usus besar dan dilanjutkan pada anus sebagai pembuangan sisa makanan. Iya. Terus sekarang ada alat gerak dan fungsinya. Nah, alat gerak dan fungsinya di sini ada tulang hasta. Nah, tulang hasta itu fungsinya untuk apa? Membentuk lengan. Iya. Sebagai alat gerak manusia. Atas dengan pergelangan tangan. Iya. Jadi tulang hasta itu pada bagian bawah ya. Nah, tulang hasta ini berdekatan dengan apa? Tulang pengupil. Jadi pada bagian lengan kita itu kan ada 2 tulang, yaitu namanya tulang hasta dan juga tulang pengupil. Ya, kalau tulang pengupil itu fungsinya untuk menyambungkan bagian siku dengan tangan di sisi ibu jari. Oke, terus, nah kalau yang bagian atas ini namanya tulang lengan atas. Nah, itu fungsinya apa? Sebagai penghubung antara gelang bahu dan juga lengan bagian bawah. Terus ada juga tulang pergelangan tangan yang fungsinya untuk menghubungkan tulang jari dengan tulang telapak tangan. Ya. Terus ada juga tulang telapak tangan sebagai pemberi bentuk tangan. Nah, terus ada juga tulang paha. Nah, kalau tulang paha ini udah pada kaki ya. Sebagai penggerak untuk berjalan dan juga berlari. Untuk tulang paha. Terus untuk tulang kering, nah ini pada betis nih sedikit bersampingan dengan tulang betis. Itu sebagai penahan benturan di kaki dan sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari. Iya, benar. Terus kalau tulang betis itu sebagai penahan dan menjaga keseimbangan dan sebagai penggerak untuk berjalan dan juga berlari. Iya, hampir sama dengan tulang yang kering ya. Terus ada tulang pergelangan kaki. Itu untuk memungkinkan gerak naik dan juga turun dengan adanya sendi engsel. Karena adanya sendi engsel tadi, sehingga bisa bergerak naik dan juga turun. Jadi 2 arah ya. Terus setelah itu ada ruang jari kiri. Ruang jari kaki sebagai pijakan dan membantu badan untuk seimbang. Jadi supaya sebagai tempat pijakan kita ya, sebagai tempat untuk menopang badan kita agar tetap seimbang. Nah,
Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Saya kan tidak Hmm? Miss. Saya kan Tidak. Apa? saya kan Miss, kalau Iya. kerjain mati lampu kayak mana? Kenapa? Kalau pas lagi ngerjain, Iya. tiba-tiba mati lampu, kayak mana? Tiba-tiba mengerjakan apa? Tugas di laptop gitu, Ta? Bukan saat nanti olimpiadenya. Oh, itu biasanya bilang ke panitianya saja kalau ada gangguan. Nah, maka biasanya terkadang mungkin ada apa ya? Ntar ada penambahan, entah dari penambahan waktu atau bagaimana gitu dari panitianya sendiri, gitu, ya? untuk olimpiade. Miss, Oke, Mau nanya, oke. Kak. Ngerti? Iya, Aku mau nanya. iya. Mau tanya apa? Ayo, mau tanya apa? Fungsi mahkota bunga apakah bisa untuk menarik serangga? Iya, bisa juga. Mahkota bunga juga bisa untuk menarik, atau kupu-kupu. menarik serangga. Ada Kita masuk ke, satu lagi. kenapa? Satu lagi. Iya, Tempat penyerapan makanan itu di mana, Kak? penyerapan makanan. Di mana tadi? Di Bagian lambung. lambung. Iya, bagian lambung. Penyerapan makanan itu, ya. Oke, sekarang kita masuk ke ini ya. Latihan soal ya. Oke. Oke, sekarang latihan soal. Nah, yang pertama, berdasarkan gambar tersebut, terjadi perubahan wujud dari benda. Air menjadi gas. Menjadi cair. Dan cair menjadi gas. Jadi gas. Ya, cair menjadi gas. Terus, mengembun terjadi karena pelepasan uap air. Ayo, masa uap air? Kah? Kalor, karena terjadinya pelepasan kalor. Kalor itu apa sih? Kalor itu panas. Ya. Jadi yang dapat mengakibatkan mengembun. Terus, contoh pengkristalan menyerap kalor adalah apa? Pengkristalan menyerap kalor. Pembuatan garam. Hilangnya garam. Iya, pembuatan garam ya. Jadi dia menyerap kalor. Kalau menyerap kalor berarti dia adalah menerima panas. Jadi yaitu dengan pembuatan garam. Terus soal selanjutnya, lingkungan yang sehat ditandai dengan kondisi udara yang Bersih. bersih. Terus limbah pabrik yang dibuang di sungai dapat menyebabkan Kotor. Ikan menjadi tumbuh banyak hewan di sungai yang mati. ya banyak hewan di sungai yang mati ya karena airnya kotor. Terus asap pabrik dan kendaraan bermotor mengeluarkan gas buangan yang merugikan tubuh.
misalnya adalah gas apa yang Gas dikeluarkan oleh gas karbon monoksida dan karbon dioksida dan karbon monoksida dan karbon dioksida. Ayo, masa yang A? Karbon monoksida dan Karbon iya yang C. Karbon monoksida dan hidrogen peroksida. Terus soal yang ke-7. Menata di antara pilihan berikut yang merupakan energi listrik menjadi energi gerak. Menyimpan buang ini. Nah, energi listrik ke energi gerak. kulkas, setrika dan pemanas air. Listrik dan kipas angin. Kertas listrik dan juga kipas angin. Itu kereta ya? Kereta. Kurang E-nya. Terus, energi hanya dapat berubah dari satu ke bentuk yang lain. Sel surya pada umumnya merupakan suatu perangkat yang menggunakan prinsip, yaitu mengubah energi apa menjadi energi apa. Panel surya. Menjadi cahaya menjadi potensial. Cahaya menjadi potensial. Ayo, cahaya menjadi listrik. Tadi kan dari cahaya matahari ya kan? Terus disimpan, dirubah menjadi energi. Oke. Kita sudah mau berjalan. Terus, contoh organ tubuh yang tersusun dari tulang rawan adalah tulang rawan itu tulang yang apa? Daun telinga. Iya, hidung dan daun telinga. Ya, karena tulangnya lunak atau disebut dengan tulang rawan. Gangguan yang terjadi pada tulang gambar di bawah merupakan akibat kebiasaan duduk yang salah. Kelainan tulang tersebut disebut dengan apa? Itu jadi fungsinya itu apa? Yang mana yo? Lordosis. Iya, lordosis. Ya. Nah, ini loh. Ini bedanya dari kifosis, lordosis, sama skoliosis. Kalau skoliosis itu tulangnya itu melengkungnya ke samping. Ya. Terus kalau yang fraktura itu karena kerusakan tulang karena dikarenakan seperti patah tulang. Nah, itu fraktur. Ya. Nah, terus sebutkan bagian-bagian bunga di bawah ini. Ada yang bisa menyebutkan nggak? A itu bagian apa? B itu bagian apa? C itu bagian apa? Kepala putih. Itu Benang sari. Ya. Benang sari. D. Tangkai bunga. aku belum belajar di sekolah. Apa? Nah. Di sekolah. Pernah dikerjain di sekolah? Belum pernah. Oh, belum. Jadi yang bagian A itu mahkotanya. Terus yang B itu bagian putiknya. Jadi yang bagian tengah yang ini yang warna biru ini itu namanya putik, ya.
Terus kalau yang C Benang sari. ini itu namanya benang sari. Nah, kalau yang bagian bawahnya ini Dasar D bunga. itu namanya dasar bunga. Dan yang E yang bagian sininya itu kelopak bunga. Ya, diingat-ingat ya. Ya. Oke. Terus, fungsi dari phloem pada tumbuhan adalah, tahu phloem nggak? Phloem itu jaringan pada tumbuhan. C. Mengangkut hasil fotosintesis. Yang C mengangkut hasil fotosintesis. Nah, jadi phloem itu adalah satu jaringan pada tumbuhan. Ya, phloem itu fungsinya untuk apa? Untuk menghasil fotosintesis, untuk mengangkut hasil fotosintesis. Ya. Nah, fungsi akar pada tumbuhan adalah apa? Fungsi dari akar? Menyerap air dan menyerap air dan juga mineral. Ya, oke. Ya, dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Bakal di. Oke, kalau tidak ada yang mau mereview tentang materi hari ini? Ayo, ada yang mau mereview nggak materi tentang hari ini? Terbanyak nggak ingat. Jadi hari ini kita bahas tentang apa aja? Tentang lingkungan sehat dan tidak sehat. Iya, bagaimana cara menjaga lingkungan kita agar tetap sehat ya. Terus habis itu Tumbuhan. dimulai dari Padat. rangka, iya. Terus ada juga iya. Terus ada juga energi. Ya. Energi dari energi listrik, energi gerak. Kimia. Iya, benar. Nah, dari sini sudah paham ya? Sudah. Oke. Nah, tadi kan kita udah ini ya, ada doa pembuka, berarti otomatis kita harus juga ada doa penutup. Ada yang mau memimpin doa penutup? Saya Miss. Siapa? Teresia. Ya, ayo Teresia. Mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Terima kasih ya yang sudah hadir hari ini. Thank you semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kakak akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bye-bye. Bye. See ya. Miss. Iya. Tinggalkan Zoom. Kenapa? Boleh meninggalkan Zoom. Ya, boleh. Boleh nanya enggak? Mau tanya apa? Aku juga mau tanya. Apa juga bisa untuk menyimpan makanan kan? Contohnya wortel. Kenapa? Apa juga bisa untuk menyimpan makanan kan? Contohnya wortel. Apa untuk menyimpan makanan? Bisa menyimpan Akar. Oh, akar. Oh iya, akar bisa untuk menyimpan makanan. Ya, wortel. Salah satu contohnya. Terus tadi ada yang mau tanya lagi siapa? Kak, jadinya nomor 13 jawabannya itu. Kenapa? C dan D.
Nomor 13. A, D. Oh, fungsi dan akar. Menyimpan cadangan makanan. apakah juga Nah. bisa menyerap air dan mineral? Sama juga bisa menyimpan cadangan makanan, toh? Nah, tapi kan biasanya menyimpan cadangan lebih tepatnya pada mana? Apa? Pada apa? Pada Ayo, Di atas, ada yang di bawah. Tanaman apa? pada Ya, foto. bawah kan memiliki akar. iya. Berarti C dan D. Iya, Kak. Tapi untuk beberapa tumbuhan ya, tidak semua tumbuhan. Jadi untuk yang memiliki akar yang apa? Tunggal, itu untuk menyerap air dan mineral. Beda-beda. Lo yang tadi apa? Ya. Serabut beda. Oke, thank you. Dan jetharnya silennya. Dadah. 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 Gimana? Untung. Lift room atau gimana? Lift meeting.